Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 2314201226. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya membuat video sebagai proyek ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Jumliati Lambayang SPD MPD. Di sini saya akan membuat video tentang makalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan diri secara keseluruhan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang sama-sama harus diperhatikan. Sebagaimana definisi sehat yang dikemukakan oleh World Health Organization, bahwa kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitas mereka. Hasil riset kesehatan dasar Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2013 menunjukkan angka prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia 1,7 per mil. Artinya, ada sekitar 1,7 kasus gangguan jiwa berat di antara 1.000 orang penduduk Indonesia. Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan terganggunya kemampuan menilai realitas dan tilian diri atau insight yang buruk. Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, waham, gangguan proses pikir, dan kemampuan berpikir, dan tingkah laku aneh seperti katatonik. Gangguan proses pikir dan kemampuan berpikir yang tidak baik pada seseorang bisa menyebabkan stres. Stres sendiri merupakan ketegangan. Setiap ketegangan yang dirasakan oleh individu akan mengganggu dan dapat menimbulkan reaksi fisiologis, emosi, kognitif maupun perilaku. Stres tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dengan mengabaikan hal-hal yang tidak begitu penting. Hasil penelitian Chandra tahun 2012. Stres merupakan suatu perasaan tertekan saat menghadapi permasalahan. Barnett dan Stoddard tahun 2014. Dampak yang ditimbulkan stres dapat mengakibatkan aktivitas simpatis meningkat, terjadi kontriksi vena, dan peningkatan kontratilitas. Volume preload naik, curah jantung meningkat, dan akhirnya mengakibatkan hipertensi. Price and Wilson tahun 2006. Sehingga mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien dalam menjalani perawatan yang lama. Permasalahan psikologi tersebut dapat diatasi dengan cara yang baik selain mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan menjalani aktivitas yang dapat mengembalikan gairah hidup pasien hipertensi. Mengalihkan permasalahan psikologis dengan aktivitas fisik yang mendukung sangat baik dilakukan oleh pasien hipertensi. Mengingat adanya hubungan saling mempengaruhi antara aktivitas dengan permasalahan psikologis yang dialami. Novitasari 2012. Hasil penelitian dari Chandra, Ruspawan, Sudiantara tahun 2017 dengan judul Pengaruh Relaksasi Progres dan Meditasi Terhadap Stres pada Pasien Hipertensi di UPT
Kesmas Kuta Utara didapatkan bahwa responden penelitian yang menderita penyakit hipertensi yang mengalami stres sebanyak 37 responden atau 52,8% dari 70 responden yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres harus diatasi untuk mengatasi gangguan psikologis lainnya. Stres dapat dikurangi dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Contohnya dengan benzodiazepin, buspirone, dan antidepresan dapat menjadi terapi farmakologi untuk menurunkan stres yang biasanya kronik, sedangkan terapi non-farmakologi untuk menurunkan stres yaitu terapi psikologis, psikoterapi kognitif perilaku, dan berorientasi insight yang meliputi relaksasi, latihan pernapasan, distraksi, dan salah satunya dengan melukat. Melukat merupakan pembersihan atau penyucian pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia yang menghilangkan rasa-rasa negatif dalam diri manusia dan memberikan efek relaksasi yang bisa menenangkan pikiran sehingga efektif untuk menurunkan stres. Artana, tahun 2018. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam literatur atau review ini adalah: apakah ada pengaruh melukat terhadap penurunan stres? Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dibuat tujuan dari literatur ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui apakah pengaruh melukat terhadap penurunan stres. 1. Tujuan umum. Tujuan umum dari literatur review ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pengaruh melukat terhadap penurunan stres. 2. Tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi hubungan usia terhadap tingkat stres. B. Mengidentifikasi hubungan jenis kelamin terhadap tingkat stres. C. Mengidentifikasi tingkat stres sebelum dan sesudah melakukan melukat. D. Menganalisis hasil melukat terhadap penurunan stres. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis, yaitu pendidikan. Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang melukat dan penurunan terhadap stres. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan prosedur tindakan keperawatan untuk mengatasi stres pada pasien hipertensi di puskes atau lembaga kesehatan lainnya. Metode literatur review. Pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini adalah: A. Hasil penelitian atau review tentang pemberian melukat terhadap penurunan stres. B. Hasil penelitian atau review buku tentang pemberian melukat terhadap penurunan stres. C. Hasil penelitian atau review abstrak dan teks tentang melukat terhadap penurunan stres. 2. Strategi pencarian. Penulisan jurnal dilakukan melalui 3 database, yaitu Portal Garuda, Google Scholar, dan ResearchGate. Jurnal yang dicari dalam rentang tahun 2011 sampai 2020 berupa laporan hasil penelitian atau jurnal ilmiah, review, dan buku yang membahas mengenai melukat, yang membahas mengenai keefektifan melukat terhadap penurunan stres pada pasien hipertensi. Kata kunci melukat, stres, dan hipertensi digunakan untuk mencari pada database elektronik. Artikel diseleksi berdasarkan judul dan informasi abstrak. Demikian penjabaran secara singkat tentang makalah yang saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.